Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang masih bersama kita. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman selalu dalam limpahan rahmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, meskipun mahasiswa dan teman-teman mahasiswa di sini sudah merupakan senior, akan tetapi jangan kalah dengan junior dalam hal motivasi ya, dalam hal pintar-pintar memotivasi diri sendiri. Karena meskipun sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya motivasi yang ada dari luar sana, dari eksternal diri kita, akan tetapi motivasi yang paling berpengaruh adalah motivasi internal. Jadi tidak ada maknanya sama sekali kita mencari motivasi banyak di luar, mendengarkan petuah-petuah di luar, akan tetapi diri sendiri tidak mau berubah, tidak mau mencoba untuk ayo bergerak gitu, jangan pasif. Nah, maka Anda sebagai senior, yuk contohkan yang baik, tajdid kembali niat kita, kemudian kita juga sambil mengerjakan, kalau di sini yang sudah mengajukan judul, maka silakan sambil dikerjakan proposalnya. Jika memang ada yang belum mengajukan judul, silakan juga mengajukan judul. Bagi yang sudah mencapai kualifikasi, yaitu mereka kan yang mengajukan judul harus syaratnya lulus mata kuliah metodologi pendidikan. Nah, kemudian itu hal yang pertama teman-teman. Jadi silakan dijaga dan tajdid kembali motivasi, karena kita manusia tentu wajar bila ada saat-saat dimana kita down, tapi sekarang inilah saatnya kita sama-sama saling mencharge. Jadi kalau ada teman-teman, ada salah satu dari teman kita di sini yang lagi down, jangan ragu kita untuk memberi motivasi kepada dia. Dan teman yang diberi motivasi juga jangan merasa kok saya seperti digurui, tidak. Tapi insya Allah kita positive thinking yuk, bahwa teman-teman di sini, teman-teman kita satu level ataupun di atas ataupun di bawah, sama-sama ingin kita sukses bersama. Karena Islam juga mengajarkan kita kalau sukses sama-sama, tidak sendiri saja. Kemudian hal selanjutnya adalah pembagian materi ya. Untuk pembagian materi sudah ada di WA group, sudah saya sematkan, tinggal dilihat di sana. Adapun nama-nama atau bagi teman-teman yang belum terdata nama di situ, silakan langsung komen di grup. Kemudian maklumat yang selanjutnya adalah seperti biasa dalam kontrak belajar ini, pertemuan pertama ini teman-teman tentu berhak untuk mengetahui bagaimana nanti persentase penilaian kami. Nah, untuk persentase seperti yang sudah digariskan oleh universitas, bahwa untuk UTS dan UAS 40% dan untuk tugas adalah 20%. Nah, tugas itu mencakup juga kehadiran dan juga meskipun 20%, tetapi tugas itu karena tugasnya banyak yang praktik ya, tugas yang saya berikan itu banyak berupa praktik, itu mudah-mudahan nanti bisa mengkatrol, walaupun tidak sampai 30% mengkatrolnya ya, bisa mengkatrol bila ada nilai teman-teman yang mungkin di UTS ataupun di UAS yang kurang memuaskan begitu. Mudah-mudahan nanti bisa. Tapi sekali lagi tugasnya tentu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian maklumat yang selanjutnya adalah karena ini adalah pertemuan pertama, maka teman-teman silakan mulai saat ini dicari referensi-referensi yang terkait dengan mata kuliah kita, bahwa tidak hanya mata kuliah ini bukan hanya memahami materi bahasa Arab itu sendiri, akan tetapi mengerti bagaimana seharusnya memilih bahan ajar yang baik, kemudian bagaimana menilai dan mengkritisi bahan ajar. Nah, itu nanti sedikit banyak ada dibahas di pertemuan kedua, yaitu giliran Mas Fuad dan Mas Sabriansyah. Dan saya juga karena lupa tertulis di sana, nanti nomor 3 Mas Absori itu silakan juga dibahas butir-butir instrumen itu ya, dari BNSP. Jadi Mas Absori selain membahas setengah awal dari buku bab 1, silakan juga dibahas BNSP. Oke, kemudian maklumat selanjutnya adalah untuk UTS sebagaimana yang tertuang di situ, bahwa UTS tidak bersifat ujian tetapi bersifat praktik.
Nah, itu nilainya 40% teman-teman. Jadi jangan asal praktik. Jangan kemudian cuma praktik tuh nggak ujian, nanti-nanti aja, kemudian waktunya sudah mepet, akhirnya teman-teman hanya membuat 20 menit atau ada yang membuat hanya 10 menit begitu. Itu tidak perlu babi ibu lagi. Saya sudah, karena sudah ada kriterianya, durasinya adalah sekian sampai sekian, maka bila di bawah durasi tentu itu akan mempengaruhi nilai ya. Selanjutnya adalah praktiknya. Praktik tersebut juga termasuk dengan menggunakan media. Media tidak hanya YouTube karya orang lain. Kalau Anda membuat YouTube sendiri itu lebih baik, ataupun Anda bikin media yang sifatnya tidak melulu virtual, ya, yang sifatnya bisa dipegang gitu ya, bisa dilihat dan selanjutnya. Oke, kemudian maklumat selanjutnya adalah insya Allah untuk pertemuan selanjutnya selalu di hari Jumat sore. Bila teman-teman oleh sebab itu, bila teman-teman ada yang berhalangan, misalkan ini pertemuan lusa, ini pertemuan bukanlah lusa lah, anggaplah minggu depan itu pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini giliran Mas Iqbal misalkan. Nah, itu bila ada keperluan yang urgent, tentu sebaiknya tolong diberitahu di grup itu, diberitahu jauh-jauh hari, ataupun jika memang mendadak sekali dan sama sekali tidak mungkin untuk diberitahukan beberapa hari sebelumnya, misalkan ada yang sakit atau keluarga yang meninggal, na'udzubillah ya misalkan, itu juga silakan disampaikan di dalam grup. Jadi apapun info yang terkait dengan perkuliahan, silahkan teman-teman untuk menchat di grup, tidak untuk menchat Japri, sehingga semua teman-teman yang lain juga mendapat faedahnya dan mengetahui info tersebut bersama-sama, tidak parsial gitu ya, dan tidak salah paham. Oke, teman-teman, untuk perkuliahan pertama saya rasa tidak perlu terlalu lama, karena kita juga sebelumnya pernah ketemu dan teman-teman mengerti baik bagaimana yang perkuliahan yang biasa saya handle, yang diampu oleh saya, maksud saya. Jadi tentu makalah itu teman-teman sudah paham bahwa saya minta untuk di Google Classroom, maka ini saya buka Google Classroom, nanti teman-teman langsung join ya, langsung join Google Classroom. Di atas, paling atas itu bahasa Arab MA. Nanti untuk membuat untuk mengupload untuk mengupload makalah, misalkan nih giliran Mas Absori atau giliran Mas Fuad dan Sabriansyah, itu cukup satu tim. Bila satu tim itu lebih dari satu, cukup satu tim itu mengirimkan satu makalah dan juga satu video, ya. Ini kalau yang non praktek. Ingat, ini untuk yang non praktek. Jadi silakan nanti diklik di forum seperti ini dan dibuat menjadi satu saja. Jadi satu postingan ini sudah ada di sini, misalkan pertemuan begitu ya, kemudian judulnya apa, kemudian anggotanya ya, pemateri itu siapa, dan langsung diklik di attachment di atas. Silakan teman-teman upload files dan juga link YouTube. Link YouTube gitu. Jadi untuk video silakan di upload dulu ke YouTube, kemudian linknya diberikan di sini. Itu lebih mudah dan lebih cepat lebih cepat di-upload ya di sini, karena tadi kan sebelumnya teman-teman sudah mengupload ke YouTube, dan juga lebih mudah bagi kami untuk mengunduhnya. Biasanya kalau langsung dikasih ke grup itu Lola muter-muter, tapi kalau di YouTube sini lebih bisa untuk diunduh, sehingga ada kan ada kadang ada masa-masanya itu kartu itu lagi lemot-lemotnya, tapi kalau subuh misalkan itu lagi kencang-kencangnya, itu bisa diantisipasi untuk teman-teman yang tinggalnya jauh. Oke, kemudian apa lagi ya? Saya rasa sudah. Oh ya, itu tadi untuk non praktek ya teman-teman. Adapun untuk tugas yang praktek tidak perlu mengirimkan makalah tentu. Akan tetapi di sini tetap diberikan keterangan di sini pertemuan keberapa, judulnya praktek bla 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 bla. Kemudian dikirimkan di sini dalam attachmentnya dalam bentuk link. Nah, di sini link YouTube Anda berikan di sana. Dan juga link YouTube-nya agar tidak mudah dihapus. Ini biasanya nih anak-anak mahad, apalagi yang pakai cadar, itu kalau habis ngupload link nggak lama kemudian, beberapa hari kemudian dihapus, sehingga nanti suatu saat ketika misalkan itu tadi sudah dinilai, kemudian nilai UTS dan UASnya belum memuaskan, saya rasa
kayak saya memandang bahwa A dan B ini orangnya berpotensi, tapi kenapa nilainya kok agak rendah? Mungkin ketika ngisi ujian dia lagi sakit atau apa ya, saya berhusnuzon begitu, saya ingin mencarikan nilai katrolnya, karena tapi linknya dihapus. Nah, apa yang bisa saya buat kalau begitu ya? Jadi linknya tidak usah dihapus ya, kita banjiri yuk, kita banjiri YouTube itu dengan link-link yang positif, yang baik. Jadi Anda tidak perlu malu. Kalau ada yang malu untuk presentasi atau teman-teman yang bercadar, saya nggak mewajibkan untuk membuka cadar, silakan aja, silakan, yang penting suaranya jelas dan juga tampilannya juga jelas. Gitu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Adapun untuk pertanyaan bisa langsung ke WA group. Saya cukupkan sampai sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kesalahan dan khilafan datangnya dari saya, dan segala kebenaran datang dari Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.